Ya, apakah PPT Ibu terlihat anak-anak? Apakah PPT Ibu terlihat? Terlihat, Bu. Cepetan. Terlihat, Kak. Iya. Jadi hari ini kita belajarnya itu tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Maaf ya, Ibu salah nomor. Di tema 2, tema 3, pembelajaran 6 ini kita punya 2 tujuan. Jadi ini sebenarnya materi pengayaan ya. Nah, tujuan yang pertama itu anak-anak bisa mengenal dan memahami macam-macam teknik apa, ayo? Teknik mewarnai. Yang kedua, anak-anak dapat mengerti dan tahu contoh dari tanggung jawab di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, dan di rumah. Ya, kita langsung saja. Ini ada macam-macam teknik pewarnaan. Nah, yang pertama, teknik pewarnaan basa. Teknik pewarnaan basa ialah pewarnaan basa. Pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalkan tinta, cat air, dan cat minyak. Nah, ini contoh yang di sini ini yang ini masuk di teknik apa anak-anak? Basa. Iya, benar. Ini masuk di teknik bahasa. Kenapa disebut teknik bahasa? Waalaikumsalam. Iya, karena memakai pengencer. Iya. Di sini menggunakan cat air ya, anak-anak. Di sini melukis bunga, menggunakannya itu pengencer. Nah, pengencernya itu adalah cat air. Nah, yang kedua, teknik pewarnaan kering. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer. Di sini digarisbawahi ya anak-anak, tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, crayon, dan atau oil pastel. Nah, gambar yang termasuk teknik pewarnaan kering yang mana anak-anak? Yang gambar bawah. Itu yang digambar. Gambar atas. Gambar atas. Ya, jadi ini adalah pewarnaan teknik kering. Kenapa disebut teknik kering anak-anak? Karena tidak membutuhkan pengencer. Iya, benar, karena air atau minyak. Iya, benar. Ada yang jawab karena tidak memerlukan bahan pengencer. Ya, jadi di sini hanya menggunakan pulpen atau pensil ya di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke tanggung jawab. Nah, apakah ada yang masih ingat tanggung jawab itu apa? Hal yang wajib kita lakukan. Ya, ada yang bilang hal yang wajib kita lakukan. Ada lagi yang punya pendapat lain? Harus menjalankan tugas yang diberi. Iya, benar, harus menjalankan tugas yang diberi. Ada lagi yang punya pendapat lain?
Ada lagi yang punya pendapat lain? Tidak. Iya, jadi benar ya anak-anak. Tadi ada yang bilang harus mempertanggungjawabkan tugas yang diberi. Ya, itu benar. Jadi kalau di sini menurut KBBI yang pernah Ibu bahas adalah keadaan di mana seseorang diwajibkan menanggung segala hal yang bersinggungan dengan sebab dan akibat. Nah, contoh tanggung jawab itu ada 3. Yang pertama ada tanggung jawab di rumah. Ada juga tanggung jawab di sekolah. Yang terakhir ada tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Nah, contoh-contoh tanggung jawab di rumah apa saja anak-anak? Ada yang tahu? Kerjaan membantu orang tua yang sedang membersihkan rumah. Iya, benar. Kalau kata Afifah, membantu orang tua yang sedang membersihkan rumah. Nah, anak-anak coba kita perhatikan gambar yang ini, yang Ibu garis lingkari. Nah, ini gambar apa anak-anak? Anak-anak yang sedang mencuci piring. Iya, di sini ada gambar anak-anak yang sedang mencuci piring. Nah, anak-anak ini merupakan salah satu tanggung jawab kita di rumah. Nah, di sini dari contoh yang ada, apakah ada yang punya pendapat lain selain Afifah? Ayo, Pak Faisal. Mengerjakan tugas yang diberikan orang tua. Iya, benar, mengerjakan tugas yang diberikan orang tua. Nah, di sini Ibu ada tiga contoh. Yang pertama, bentar ya, seperti Ibu Erok. Memelihara kebersihan rumah. Jadi anak-anak kalau di rumah sudah bersih, kita harus bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan rumah, memelihara kebersihan rumah. Nah, itu juga merupakan satu tanggung jawab kita di rumah. Jadi kalau kita tidak mengotori rumah, berarti itu sudah kita jalankan salah satu tanggung jawab kita, gitu. Nah, yang kedua, menghormati orang tua. Nah, siapa di sini yang biasanya melawan nih sama orang tuanya? Ayo. Kak, nggak ada suaranya. Nah, anak-anak tidak boleh ya dalam melawan orang tua. Kita harus menghormati orang tua karena menghormati orang tua juga termasuk dalam tanggung jawab kita di rumah. Nah, yang terakhir, bentar ya, laptop Ibu error lagi ini. Bentar ya. Ya, yang ketiga, mematuhi aturan yang ditetapkan bersama di rumah. Jadi setiap aturan yang sudah dibuat di rumah tidak boleh dilanggar, harus dipatuhi. Nah, itu juga termasuk dalam tanggung jawab di rumah. Nah, ada yang bisa beri contoh atau peraturan yang dibuat di rumah itu apa saja? Membersihkan rumah. Ya, itu termasuk mematuhi aturannya. Nah,
Ada juga tuh orang tua yang memberi aturan, contohnya jam 7 diharuskan belajar, jam 8 kita harus sarapan, jam 9 kita lanjut belajar. Nah, jam 10 baru kita boleh main HP. Nah, itu merupakan aturan-aturan yang ditetapkan bersama di rumah. Nah, yang kedua, tanggung jawab di sekolah. Nah, tanggung jawab di sekolah. Nah, anak-anak ini gambar apa? Ayo. Piket kelas. Piket. Iya. Piket kelas. Ada yang bilang piket kelas, ya. Apakah semua setuju ini piket kelas? Iya. Iya, benar ya. Jadi ini adalah piket kelas. Nah, di sini semuanya bekerja sama dalam membersihkan ruangan kelas. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan bunga, ada yang membersihkan meja, ada yang membersihkan jendela. Nah, anak-anak, Tahu kayak bunyi kuda. Ya. dari contoh yang ada, dari gambar yang ada, apakah ada yang punya pendapat lain? Ada yang kalau Bu, ini juga termasuk dalam tanggung jawab di sekolah. Bu, ini juga termasuk dalam tanggung jawab di sekolah. Ayo. Menghormati guru. Ya, benar, menghormati guru. Ada lagi? Tidak mengerjakan PR. Aturan sekolah. Aturan sekolah. Iya, membayar iuran sekolah. Ada lagi? Mengerjakan aturan sekolah. Iya, mengerjakan tugas sekolah, mengerjakan mematuhi tugas sekolah. Iya, mengerjakan tugas sekolah. Iya, anak-anak ibu pintar-pintar ya di kelas 5B ini. Jadi benar ya yang dikatakan, ada yang membayar iuran, ada yang mengerjakan tugas, ada yang menghormati orang tua. Nah, di sini menjaga agar menjaga sekolah agar tetap bersih dan indah. Nah, contohnya di gambar yang ini. Ini selain membersihkan, mereka juga menjaga agar sekolah tetap bersih. Nah, yang kedua, bentar ya. Bentar ya anak-anak. Ya, yang kedua belajar dengan rajin. Tadi ada yang menjawab mengerjakan tugas, Bu. Yang ada juga yang bilang rajin belajar, Bu. Iya, semuanya benar ya. Dan yang terakhir selalu mengerjakan tugas sekolah. Nah, ada juga tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Nah, kita lihat tanggung jawab yang dibuka-buka. Nah, anak-anak, ini gambar apa? Bergotong royong. Iya, ini bergotong royong ya. Ada yang menyapu. Iya. Ada yang mengangkat sampah. Nah, ini merupakan gotong royong yang ada di masyarakat. Nah, apakah anak-anak sudah terlibat dalam tanggung jawab di lingkungan masyarakat? Ya, contohnya seperti apa? Membuang sampah pada tempat. Iya, kata Febri, membuang sampah pada tempatnya. Jadi, juga membuang sampah sembarangan di lingkungan masyarakat. Ada lagi yang punya pendapat lain? Menjaga keamanan lingkungan. Iya, kata Patrick menjaga keamanan lingkungan. Ada lagi yang punya pendapat lain? Ada lagi? Laksanakan semua peraturan yang berlaku di masyarakat.
Iya, melaksanakan semua peraturan yang ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, ada yang tahu? Ayo, nah di sini yang pertama membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tadi sudah disebutkan oleh Petik. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan atau sama juga dengan menaati peraturan yang sudah dibuat di lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, yang ketiga, menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Ya, anak-anak, kenapa di sini menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya? Karena Indonesia ini banyak suku, banyak agama, dan juga banyak budaya. Nah, dari semua agama, suku, dan budaya ini, semuanya memiliki keistimewaan sendiri. Jadi, kita harus menghargai. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Iya. Tidak, Bu. Tidak ada ya. Iya, kalau begitu kita membuat rangkumannya. Jadi, hari ini kita belajarnya dua materi. Yang pertama, tentang teknik pewarnaan. Nah, teknik pewarnaan itu ada dua, ada teknik basah, ada juga teknik kering. Nah, kalau tanggung jawab, di sini tanggung jawabnya ada tiga. Ada tanggung jawab di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan di rumah. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu minta Irfan tutup kita dalam doa. Jadi mau Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Makasih. Irfan, iya. Ayo anak-anak, Ibu himbau untuk kita open kamera ya. Buka kameranya. Nah, dari yang buka kamera ini sebagai absen ya. Ya, baju kaos tidak apa-apa ya. Dibuka kameranya. Masih ada Faris, ada Fabio, Andina, Salwa. Ya, 4 orang lagi ya. Ayo dibuka kameranya. Ada Roden. Ya, Atar tutup lagi itu kameranya, Tar. Iya. Bentar ya, kita rekam aja. Ayo, kita semua ya. Satu, dua, tiga. Lagi, kita bumerang ya. Bumerang itu bisa gerak. Yang gerak-gerak itu. Satu, dua, tiga. Iya. Lagi ya, kita foto ya. Satu,
2. Ini gaya bebas ya. 1, 2, 3. Bentar, Ibu kirim dulu ya. Iya, hari ini tugas kita ini ya. Tugas kita kuis. Ada yang suka kuis? Siapa nih yang suka kuis? Iya. Anak-anak cukup ya pembelajaran kita hari ini. Nanti kuisnya Ibu kirim ke grup. Nah, ini hanya sebagai apa ya? Bahan pencobaan untuk besok. Semangat ujiannya. Besok kalian ujian tema 2 sama Pak Jimin. Jangan lupa belajar. Semangat anak-anak. Baik, Bu. Dadah. Dadah, Kak. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu. Jelas ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.